Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semesta dan para pencari kebenaran, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas ramalan, tanda-tanda zaman, dan misteri Nusantara yang penuh makna dan pelajaran hidup. Di setiap masa, selalu ada waktu di mana langit memberi isyarat dan bumi berbisik pelan, mengingatkan manusia untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Dan melalui kisah hari ini, kita akan membahas satu ramalan besar yang banyak diperbincangkan, tentang top 10 tempat paling aman saat Satrio Piningit memulai era perubahan. Namun, sebelum kita mulai menelusuri kisah dan makna di baliknya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru tentang ramalan Nusantara, kebangkitan spiritual, dan tanda-tanda perubahan zaman. Ingat sahabat, cerita ini hanyalah sebuah ramalan dan tafsir spiritual, tidak untuk dipercaya secara mutlak, melainkan untuk diambil hikmah dan sisi positifnya. Karena di balik setiap ramalan, selalu tersimpan pesan moral yang bisa menuntun kita menuju hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih bijak. Mari kita buka mata batin, dengarkan dengan hati yang tenang, dan bersiap menyelami kisah besar tentang masa perubahan dan tempat-tempat yang diyakini akan tetap damai di bawah perlindungan semesta. Dalam banyak ramalan kuno Jawa, Satrio Piningit disebut akan muncul di masa ketika dunia penuh kekacauan dan manusia kehilangan arah moralnya. Saat nilai-nilai luhur tergadaikan oleh kepentingan pribadi, saat suara keadilan tenggelam dalam hiruk-pikuk tipu daya, maka disitulah tanda-tanda kehadirannya mulai terasa. Tahun-tahun menjelang kemunculannya bukan hanya diwarnai dengan bencana alam dan gejolak sosial, tetapi juga getaran spiritual yang menyelimuti tanah air. Para leluhur menyebutnya sebagai masa pembersihan bumi, masa ketika yang palsu akan runtuh dan yang sejati akan muncul ke permukaan. Di tengah masa itu, muncul pertanyaan besar. Di mana tempat paling aman ketika perubahan besar ini dimulai? Pertanyaan ini bukan hanya soal geografi, tetapi juga getaran energi spiritual dari suatu wilayah. Karena dalam kepercayaan kuno, setiap tempat memiliki frekuensi tersendiri. Ada yang menenangkan, ada pula yang mempercepat kehancuran. Para peneliti spiritual dan pembaca lontar Jawa kuno sepakat bahwa tempat paling aman bukan selalu di kota besar, tapi di titik-titik yang masih menjaga keseimbangan antara alam dan jiwa manusia. Tempat di mana gunung, air, dan angin masih berputar sesuai hukum semesta, tidak tercemar oleh keserakahan. Ramalan menyebut bahwa saat Satrio Piningit mulai bergerak, akan ada 10 tempat di Nusantara yang menjadi titik selamat. Tempat-tempat ini bukan sekadar lokasi, tapi pusat getaran energi penyelamat, di mana mereka yang tulus hatinya akan diberi perlindungan oleh alam semesta itu sendiri. Namun, perlindungan ini bukan diberikan kepada semua orang. Hanya mereka yang bersih niatnya, rendah hatinya, dan masih menjaga hubungan dengan Sang Pencipta yang mampu merasakannya. Sebab di masa perubahan besar, kekuatan terbesar bukanlah harta, bukan juga kekuasaan, melainkan ketenangan batin dan keikhlasan. Banyak ramalan lama menyebut bahwa Satrio Piningit akan memulai langkahnya bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari tempat sunyi yang selama ini diabaikan. Dari sanalah, energi perubahan mengalir seperti ombak tenang, lalu menggulung seluruh Nusantara. Dan dalam ramalan ini, selanjutnya akan mengungkap tempat pertama yang disebut paling aman dan paling diberkahi, tempat di mana para penjaga bumi menjaga keseimbangan sejak masa Majapahit hingga kini. Tempat itu disebut sebagai pintu pertama keselamatan, lokasi yang dipercaya sebagai tempat persembunyian para leluhur sebelum kebangkitan besar dimulai. Dalam ramalan Jawa kuno yang terselip dalam naskah-naskah leluhur seperti Jangka Jayabaya dan Serat Sabdo Palon, disebutkan bahwa ketika masa perubahan besar datang, tanah yang paling aman adalah tanah yang dijaga langsung oleh roh para leluhur dan penjaga alam. Tempat itu bukan sekadar wilayah geografis, melainkan pusat keseimbangan spiritual yang memancarkan cahaya halus, cahaya yang mampu menenangkan hati orang yang tulus dan menolak mereka yang penuh keserakahan. Konon, pintu pertama keselamatan itu berada di lereng Gunung Lawu, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu bukan hanya gunung biasa. Ia disebut sebagai gunung keramat para raja, tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir Majapahit yang diyakini tidak wafat, melainkan muksa,
lenyap bersama tubuhnya dan menyatu dengan alam. Para spiritualis percaya, sejak saat itu, Gunung Lawu menjadi benteng energi terakhir Nusantara, tempat di mana keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib dijaga dengan sangat ketat. Mereka yang memiliki hati bersih akan merasa damai dan diterima di sana. Namun mereka yang datang dengan niat buruk, akan tersesat bahkan sebelum mencapai puncaknya. Ketika Satrio Piningit memulai gerak perubahan, banyak ramalan mengatakan bahwa getaran pertamanya akan terasa di kawasan Lawu. Langit di atasnya akan tampak lebih biru dari biasanya, udara terasa lebih jernih, dan burung-burung akan terbang rendah, seolah membawa pesan bahwa bumi sedang bersiap menyambut sesuatu yang besar. Dalam catatan spiritual kuno, disebutkan bahwa Tanah Lawu memiliki 7 lapisan energi penjaga, yang berfungsi seperti benteng tak terlihat. Lapisan-lapisan ini aktif hanya pada masa tertentu, masa yang disebut sebagai waktu penentuan alam, ketika kekuatan gelap dunia mencapai puncaknya dan keseimbangan harus dikembalikan. Maka, mereka yang berada di sekitar Lawu pada masa itu diyakini akan mendapat perlindungan alami dari gangguan bencana besar maupun energi negatif. Banyak peziarah yang datang ke Lawu dengan niat tulus merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, bayangan para prajurit Majapahit dan sosok bersorban putih tampak berkeliling, menjaga batas-batas gaib gunung itu. Mereka bukan makhluk menakutkan, melainkan penjaga keseimbangan yang memastikan Lawu tetap menjadi tanah aman bagi mereka yang terpilih. Dalam tafsir ramalan, Gunung Lawu adalah simbol dari keteguhan, kesabaran, dan kesunyian. Sifat-sifat inilah yang harus dimiliki setiap orang yang ingin selamat dalam masa perubahan besar nanti. Karena keselamatan sejati tidak hanya ditemukan di tempat yang aman, tapi di jiwa yang selaras dengan alam. Dan setelah Gunung Lawu, masih ada 9 tempat lain yang disebut dalam ramalan sebagai titik-titik aman semesta. Masing-masing memiliki karakter unik dan energi penjaga berbeda. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, keterpautan dengan alam dan keikhlasan. Ramalan lama menyebutkan bahwa setelah Lawu, pusat perlindungan kedua berada di arah timur Nusantara, di mana matahari pertama kali menyentuh bumi setiap pagi. Wilayah ini dikenal oleh para leluhur sebagai tanah air suci, tempat unsur air dan cahaya berpadu menciptakan keseimbangan baru. Konon, tanah itu berada di sekitar Gunung Ijen dan Banyuwangi, sebuah kawasan yang sejak dulu dijuluki sebagai gerbang timur Nusantara. Bukan tanpa alasan, dari sanalah segala hal dimulai, baik secara spiritual maupun alamiah. Matahari pertama yang menyapa bumi, sinar fajar pertama yang memecah kegelapan malam, dan udara pagi yang membawa energi penyucian. Para peneliti spiritual percaya bahwa air belerang dari Kawah Ijen bukan hanya mengandung zat kimia bumi, tetapi juga unsur penyembuhan spiritual yang jarang disadari manusia modern. Energi panasnya dianggap mampu membakar sisa-sisa energi negatif yang melekat pada tubuh halus manusia. Tak heran, banyak pertapa zaman dahulu datang ke wilayah ini bukan untuk bersemedi dalam arti biasa, melainkan untuk dimandikan oleh semesta, menyucikan jiwa agar siap menerima wahyu perubahan. Dalam ramalan Sabda Jatmika, disebut bahwa sebelum bumi berguncang karena peralihan zaman, akan ada air dari timur yang bercahaya biru. Sebagian menafsirkan kalimat ini sebagai cahaya biru dari Kawah Ijen, simbol bahwa tempat itu akan menjadi pusat energi penyucian alam ketika Satrio Piningit mulai menggerakkan roda perubahan. Saat masa itu tiba, air dari timur akan menjadi penetral racun dunia, baik racun fisik maupun batin. Mereka yang berada di kawasan ini, dan menjaga keseimbangan dengan alamnya, diyakini akan merasakan perlindungan alami, tidak hanya dari bencana, tapi juga dari kekacauan batin yang melanda dunia. Banyuwangi sendiri secara harfiah berarti, air yang harum, nama yang dipercaya sebagai simbol keharuman spiritual. Dulu, wilayah ini dikenal sebagai tempat pembersihan diri para raja dan resi, sebelum melakukan perjalanan batin menuju kesempurnaan. Mereka mandi di sumber-sumber suci, melepaskan pakaian duniawi, dan berdiam diri dalam kesunyian malam, menunggu isyarat dari langit. Dalam konteks ramalan Satrio Piningit, tanah air suci di timur adalah tempat yang mengajarkan kesucian hati dan kelapangan jiwa. Sebab di masa perubahan, banyak orang akan panik, berlari, dan bersembunyi.
Namun hanya mereka yang bersih niatnya dan jernih batinnya yang akan merasa aman dimanapun berada. Dan kawasan ini, dengan airnya yang jernih, udara yang tenang, dan gunung yang kokoh, menjadi simbol manusia yang telah membersihkan diri dari kegelapan dunia. Beberapa spiritualis Jawa bahkan berpendapat bahwa Satrio Piningit sendiri pernah menyinggahi wilayah ini dalam pengembaraannya, menerima penyucian diri terakhir sebelum tugas besar dimulai. Karena dari timur, cahaya muncul, dan dari tempat yang suci, perubahan itu lahir. Dalam ramalan leluhur yang tersebar di berbagai naskah kuno, disebutkan bahwa tanah ketiga yang aman di masa perubahan besar adalah Pulau Tengah, tempat di mana seluruh unsur Nusantara berpadu dalam satu getaran seimbang. Para ahli spiritual menafsirkan, Pulau Tengah ini sebagai Pulau Bali dan sebagian Nusa Tenggara Barat, wilayah yang secara spiritual dianggap sebagai jantung keseimbangan energi bumi Nusantara. Mengapa disebut Pulau Tengah? Karena secara simbolik, Bali berdiri di antara dua kutub besar, barat yang keras dan timur yang lembut. Ia menjadi titik pertemuan antara kekuatan api dan air, cahaya dan kegelapan, dunia nyata dan dunia halus. Ketika dunia diguncang oleh perubahan, tempat yang menjaga keseimbangan energi semacam ini akan tetap berdiri teguh, karena tidak memihak, hanya menyatu dengan alam. Dalam ajaran para leluhur, Bali adalah tanah para dewa penjaga alam. Gunung Agung yang menjulang tinggi disebut sebagai Paku Bumi Nusantara, yang menstabilkan getaran energi dari Sabang hingga Merauke. Setiap kali Gunung Agung meletus, para rohaniawan percaya bahwa itu bukan bencana, tapi pembersihan energi dunia. Ia menjaga agar bumi tetap bernapas dan tidak tenggelam dalam kegelapan spiritual. Ketika Satrio Piningit mulai memutar roda perubahan, Pulau Tengah ini akan menjadi penyeimbang. Bukan tempat perang, bukan pula tempat bencana terbesar, tapi tempat di mana banyak jiwa akan ditenangkan. Energi spiritual dari pura-pura tua, doa ribuan umat yang terucap setiap hari, dan hubungan manusia dengan alamnya yang masih terjaga, semuanya menciptakan perisai halus yang sulit ditembus energi negatif. Bali juga diyakini sebagai tempat pertemuan garis les spiritual, jalur energi bumi yang mengalir di bawah tanah dan laut, menghubungkan titik-titik sakral dunia. Beberapa spiritualis menyebut bahwa puncak Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung Lawu membentuk segitiga cahaya pelindung Nusantara. Dan di tengah segitiga itu, terhampar medan energi yang menjadi benteng alami bagi mereka yang menjaga keseimbangan batin. Dalam ramalan Jangka Jayabaya versi tertua, ada kalimat yang berbunyi, "Nalika bumi meriang, Kang Tengah dadi panyengkuyung." Artinya, ketika bumi demam, bagian tengah menjadi penyangganya. Itulah makna spiritual Pulau Tengah. Ia menjadi penyangga dunia saat ketimpangan terjadi, saat keserakahan mengguncang bumi dan ketamakan manusia merobek langit. Namun, ramalan juga memperingatkan, tempat ini hanya aman bagi mereka yang hidup selaras dengan alam dan tidak mencemarinya. Bagi mereka yang serakah, bahkan surga pun bisa berubah menjadi neraka. Karena keselamatan bukan hanya di tempat, tapi di sikap jiwa. Ketika masa perubahan besar benar-benar tiba, banyak orang dari berbagai penjuru Nusantara akan merasa terpanggil menuju timur dan tengah. Bukan untuk lari dari bencana, tapi untuk mencari keseimbangan diri. Di sanalah, mereka akan menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Jika timur dan tengah adalah lambang pembersihan dan keseimbangan, maka wilayah barat dan utara disebut dalam ramalan kuno sebagai gerbang ujian iman dan tempat perlindungan terakhir. Kedua arah ini menjadi ujung perjalanan spiritual manusia, di mana yang sejati akan dipisahkan dari yang palsu, dan kegelapan akan ditelan oleh cahaya yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Tanah keempat, barat, gerbang ujian iman. Ramalan Sabda Palon menulis bahwa, nalika tanah kidul wes meletik, lan langit kulon peteng, ingkono iman manungsa dicoba. Ketika selatan bergetar dan langit barat menggelap, di sanalah iman manusia diuji. Barat di sini sering ditafsirkan sebagai wilayah pesisir barat Jawa dan Sumatera bagian tengah, termasuk daerah seperti Banten, Lampung, hingga Bukit Tinggi. Daerah-daerah ini akan menjadi pusat ujian batin,
di mana manusia dihadapkan pada dua pilihan besar, bertahan dengan keimanan dan kebaikan, atau terseret oleh arus ketakutan dan keserakahan. Dalam masa perubahan, wilayah barat akan diuji oleh gelombang besar, bukan hanya ombak laut, tetapi juga gelombang sosial dan moral. Namun, bagi mereka yang teguh, justru di sanalah perlindungan sejati muncul. Karena menurut ramalan, bumi barat menyimpan energi keimanan tertua, peninggalan para wali dan guru spiritual yang dulu menanamkan cahaya ke dalam tanahnya. Oleh sebab itu, tempat ini menjadi gerbang ujian dan gerbang kelahiran kembali. Banten, misalnya, dikenal sebagai tanah para wali penyatu dunia lahir dan batin. Doa dan zikir yang terus mengalun di langgar-langgar tua menjadi benteng halus bagi mereka yang hatinya bersih. Mereka yang berada di sana dengan niat tulus akan merasakan kekuatan iman yang melindungi dari kekacauan dunia luar. Tanah kelima, utara, perlindungan terakhir. Berbeda dengan barat yang penuh ujian, arah utara disebut sebagai tempat persembunyian terakhir bagi jiwa-jiwa pilihan. Wilayah ini melambangkan ketenangan dan perlindungan batin dari gelombang perubahan besar. Secara simbolik, banyak penafsir menyebut arah utara sebagai pegunungan Kalimantan bagian dalam dan pesisir utara Jawa, tempat hutan masih berdiri dan udara masih suci dari hiruk-pikuk dunia modern. Dalam beberapa naskah kuno, Kalimantan disebut sebagai bumi manikmaya, tanah yang tak mudah disentuh bencana besar karena keseimbangan alamnya masih dijaga. Banyak spiritualis percaya bahwa di masa datang, gelombang manusia akan berpindah ke jantung Kalimantan, bukan untuk mencari harta, tapi untuk mencari ketenangan. Dari utara pula, disebutkan akan muncul nafas baru bagi Nusantara, ketika Satrio Piningit telah menuntaskan tugasnya. Bumi ini akan menjadi pusat peradaban hijau, tempat manusia kembali belajar hidup berdampingan dengan alam tanpa kerakusan. Dan begitulah, dari timur hingga barat, dari tengah hingga utara, ramalan leluhur menuntun kita bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mengenal diri sendiri. Karena tempat paling aman di masa perubahan bukan hanya gunung, air, atau tanah suci, melainkan hati yang tidak lagi takut, hati yang selaras dengan semesta. Satrio Piningit tidak hanya akan mengubah dunia luar, tapi juga membangunkan dunia dalam diri manusia. Mereka yang siap akan menemukan tempat amannya sendiri, bahkan di tengah badai.